Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin menjelaskan tentang Amazon Web Service, Cloud Computing. Adapun anggota kelompok kami yaitu Arfadila Amir dengan saya sendiri, yang kedua Andi Zulkarnain Ahmad, yang ketiga Arwansyah, yang keempat Audina Ramadhani. Untuk pertama-tama, apa itu AWS akan dijelaskan oleh Saudara Arwansyah. Kepada Saudara Arwansyah dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan. Baik, saya akan menjelaskan apa itu AWS. AWS adalah singkatan dari Amazon Web Service, ialah layanan komputasi cloud dari Amazon yang mencakup berbagai bentuk infrastruktur seperti IaaS, PaaS, dan SaaS. Berbagai layanan di dalam Amazon Web Service mencakup beragam alat organisasi seperti daya komputasi, penyimpanan database, dan layanan pengiriman konten. Layanan-layanan AWS juga melibatkan server, jaringan komputasi jarak jauh, email, pengembangan seluler, hingga aspek keamanan. AWS dikenal sebagai platform cloud yang memberikan solusi komputasi awan yang fleksibel, dapat diskalakan, mudah digunakan, dan ekonomis. Peluncuran Amazon Web Service pada tahun 2006 berasal dari infrastruktur internal yang dirancang untuk menangani operasi retail online perusahaan Amazon. Sebagai pelopor model komputasi awan PaaS Yogo, Amazon menjadi salah satu perusahaan pertama yang mengenalkan konsep ini. AWS menawarkan berbagai layanan dan solusi untuk perusahaan dan pengembang perangkat lunak. Dapat diakses di pusat data di 190 negara. Platform cloud ini menjadi pilihan di berbagai industri, mulai dari lembaga pemerintah, pendidikan, organisasi nirlaba, hingga entitas swasta. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya itu definisi dan layanan Amazon Web Service. Nah, Saudara Arwan, mau dilanjutkan. Baik, saya akan menjelaskan definisi dan layanan Amazon Web Service. Definisinya adalah platform komputasi awan yang komprehensif dan aman yang ditawarkan oleh Amazon ini. Ini menyediakan berbagai layanan termasuk kekuatan komputasi, opsi penyimpanan, kemampuan jaringan, dan manajemen database. Dengan AWS, bisnis dan individu dapat mengakses solusi yang dapat diskalakan dan hemat biaya untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka. AWS juga menawarkan berbagai alat dan sumber daya bagi pengembang, sehingga lebih mudah untuk membangun, menerapkan, dan mengelola aplikasi di cloud. Sekian dari saya. Kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya itu jenis-jenis layanan Amazon Web Service. Dibacakan oleh Audina Ramadhani. Oke, baik. Jenis-jenis layanan Amazon Web Service. Pada dasarnya, layanan AWS sendiri dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, migration atau migrasi. Dua, cloud computing atau komputasi awan. Tiga, struct, yaitu penyimpanan. Empat, security service, yaitu atau layanan keamanan. Lima, database service atau layanan database. Enam, analisis atau analitik. Tujuh, manajemen service atau layanan manajemen. Delapan, Internet of Things. Sembilan, application service atau layanan aplikasi. Sepuluh, deployment and management atau penerapan dan manajemen. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya tentang kelebihan AWS itu akan dibacakan oleh Andi Zulkarnain Ahmad. Baik, kelebihan AWS.
Setelah mengetahui pengertian dan jenis-jenis layanan dari Amazon Web Service, berikut ini adalah dua kelebihan utama dari AWS. Yang pertama itu skala dan dapat diadaptasi. Dikarenakan seluruh biaya yang terkait dengan AWS dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, platform ini mendapatkan popularitas yang signifikan di kalangan UMKM dan perusahaan rintisan. AWS juga dianggap sebagai pilihan yang tepat untuk membangun bisnis dari awal. Seluruh alat yang diperlukan untuk memulai komputasi awan tersedia di platform ini. Selain itu, Amazon menawarkan layanan migrasi dengan biaya rendah, memudahkan perpindahan infrastruktur Anda ke AWS tanpa kesulitan. Model model bisnis AWS memungkinkan penggunaan sumber daya yang fleksibel, sehingga Anda tidak perlu menghabiskan waktu untuk membuat perkiraan biaya secara rinci. Dan selanjutnya itu aman dan terpercaya. Dalam hal keamanan, Amazon Web Service atau AWS tentu lebih aman dibandingkan dengan banyak perusahaan hosting web atau bahkan pengelolaan server sendiri. Saat ini, AWS memiliki sejumlah data center yang tersebar di berbagai belahan dunia. Semua pusat data awan AWS ini terus diawasi dan dikelola secara ketat. Informasi pengguna akan disimpan dan disebarkan di beberapa pusat data untuk memastikan bahwa bencana di satu wilayah tidak akan menyebabkan kehilangan data permanen. Tidak hanya itu, AWS juga menempatkan data center mereka di lokasi terpencil dan hanya memberikan akses kepada personel penting dengan izin yang telah ditentukan. Berkat pengalaman Amazon dalam layanan awan, semua data di dalam pusat data dijamin keamanannya dan dapat dipulihkan dengan mudah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu adalah kelebihan dari AWS. Selanjutnya, selain adapun dua keuntungan tersebut, AWS juga memiliki berbagai keunggulan seperti yang akan dibacakan oleh Andi Zulkarnain Ahmad. Nah, yaitu ada 5. Yang pertama itu customizable. AWS memungkinkan pengguna untuk menggunakan model pemrograman sistem operasi, database, dan arsitektur sesuai kebutuhan mereka. Yang kedua, manage. Anda tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menjalankan dan merawat server di pusat data. Yang ketiga, biaya terjangkau. Total biaya kepemilikan AWS umumnya lebih rendah dibandingkan dengan menyewa server dedikasi atau pribadi. Yang keempat, pay as you go. AWS juga memungkinkan Anda membayar hanya untuk sumber daya yang Anda digunakan, tak perlu uang muka atau komitmen jangka panjang. Yang kelima, cakupan yang luas. AWS memungkinkan Anda merilis aplikasi ke berbagai wilayah di seluruh dunia hanya dengan beberapa klik. Sekian. Baik, selanjutnya itu adapun cara mendaftar dan login ke AWS. Pertama-tama itu kita harus membuka situs resmi AWS. Dan yang kedua, mengklik create atau AWS account. Dan yang ketiga, memasukkan alamat email dan membuat kata sandi. Lalu memilih personal atau bisnis sebagai jenis akun. Yang kelima, memasukkan detail pembayaran atau AWS memberikan free untuk pengguna. Dan yang keenam, verifikasi identitas dengan nomor telepon. Dan yang ketujuh, pilih paket dukungan atau pilih free untuk pengguna dasar atau pengguna baru. Kedelapan, setelah pendaftaran selesai, Anda akan menerima email konfirmasi. Dan selanjutnya itu, setelah memiliki akun, kita login ke AWS dengan membuka AWS Management Console. Yang kedua, klik Sign into the console. Yang ketiga, pilih opsi. Dan di sini memiliki dua opsi yaitu root user jika menggunakan akun utama, AM user jika menggunakan akun dengan izin terbatas. Yang keempat, memasukkan email dan kata sandi yang telah didaftarkan.
Dan yang kelima, klik sign in atau masuk. Setelah login menggunakan AWS Management Console, Anda akan diarahkan ke manajemen konsol untuk melanjutkan langkah melalui menggunakan layanan AWS. Bagian pertama itu navigasi dasar di AWS konsol. Yang pertama menggunakan search bar untuk mencari layanan yang dibutuhkan. Yang kedua, akses billing dashboard untuk melihat penggunaan dan biaya. Yang ketiga, sesuaikan region AWS di pojok kanan dan sesuaikan kebutuhan. Selanjutnya, untuk menggunakan layanan AWS itu bisa dibacakan dan dilanjutkan oleh saudara Andi Sulkarnain. Baik, menggunakan layanan AWS. 1. Membuat virtual machine atau EC2 instance, yaitu pertama membuka layanan EC2 di AWS Console, kemudian klik Launch Instance. Selanjutnya, pilih Amazon Machine Image. Dan selanjutnya itu pilih ukuran Instance. Selanjutnya lagi konfigurasi stroke dan jaringan. Dan terakhir itu klik Launch dan unduh keypair untuk akses SSH. Dan yang kedua itu membuat penyimpanan cloud. Yang pertama membuat layanan S3 di AWS Console, kemudian klik Create Bucket dan beri nama bucket atau arus unik secara global. Pilih region yang sesuai. Selanjutnya konfigurasi pengaturan akses dan keamanan dan klik Create Bucket dan mulai mengunggah file. Sekian. Baik, itu adalah cara penggunaan dan selanjutnya akan dibacakan oleh Arwansyah. Baik, untuk menggunakan AWS Command Line Interface, untuk penggunaan lebih lanjut, Anda menggunakan AWS CLI di komputer Anda. Pertama, instalasi AWS CLI, yaitu pertama download AWS CLI dari AWS CLI download. Yang kedua, install sesuai sistem operasi di Windows, MacOS, atau Linux. Yang ketiga, buka terminal atau command prompt dan jalankan. Yang keempat, masukkan AWS Access Key. Yang kedua, AWS Secret Key. Yang ketiga, default region. Misal upshot hash 1 untuk Singapura. Output format JSON text atau table. Sekian dari saya. Baik, itu cara menggunakan AWS Corporate Line Interface. Dan untuk mengamankan akun akan dijelaskan oleh Audina Ramadhani. Eh, Mengamankan akun untuk keamanan, pastikan Anda melakukan hal berikut. 1. Aktifkan MFA untuk akun root. 2. Kegunaan IAM roles untuk akses terbatas bagi pengguna lain. 3. Monitor aktivitas menggunakan AWS CloudTrail. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Itu adalah hasil dari cara penggunaan Amazon Web Service dari kelompok A. Mungkin begitu saja presentasi kami kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Thank you so much. Ubur-ubur ikan lele. Sampai jumpa ya, Le. Oke, Le. Bye-bye. Begitu benar? Enggak. Oh, Oke. Enggak ini. salah kok. Siapa Aman, itu, Ron? Di. Kakak Peter, Ron. Ah, kakak angkat.